Salman itu awalnya mau periksa ruang popok sama alerginya di rumah sakit, dan di situ nggak sengaja ketahuan kalau Salman itu ada fimosis. Singkatnya, fimosis itu kondisi di mana kulit penis itu nempel dan efeknya bisa bikin anak infeksi saluran kencing dan susah kencing. Dokter nyaranin aku untuk konsultasi ke dokter bedah karena katanya usia segitu lebih baik sunatnya di rumah sakit. Jadi anak nggak stres dan cepet sembuh. Katanya pulang dari RS juga bisa langsung pakai pampers. Nah, ngedengar kata cepet sembuh terus pulang sunat bisa langsung pakai popok, aku kan jadi merasa wah bagus nih, lebih baik di sini kan cepet sembuh juga. Pasti Salman nggak stres. Nah, di situ juga aku nggak bawa ilmu. Istilahnya aku nggak baca-baca dulu. Aku manggut-manggut aja. Pas diperiksa memang fimosis dan dokter nyaranin untuk segera disunat di situ, di rumah sakit itu. Karena umur segitu nanti akan dibius total. Umur Salman waktu itu 18 bulan atau 1,5 tahun. Aku ingat dokternya bilang nanti anak akan dibikin nyaman biar nggak stres juga dan cepet sembuh. Dokter nggak ngasih tahu aku apa-apa lagi di situ. Aku isi formulir dan kita nentuin tanggal 17 Mei Salman bakal operasi sunat fimosis. Aku baru baca metode sunat itu ada macam-macam. Kalian bisa baca sendiri di Google macam-macam itu. Dan aku tuh baca yang mahal dan bisa cepat sembuh yang bisa pakai popok itu metode Smart Clamp. Aku pikir Salman itu bakal pakai metode Smart Clamp. Aku pengen mastiin nanya sama dokternya tapi nggak bisa komunikasi. Dan 1 hari sebelum hari H datang, aku dapat WhatsApp dari rumah sakit. Jadi datangnya alurnya gimana? Datangnya jam 9. Salman harus udah puasa jam 10 karena nanti disunatnya jam 2 siang. Minimal puasanya 4 jam. Jadi Salman tuh kayak udah feeling ya, sebelum jam 10 itu dia udah puasa duluan. Udah gak mau makan, gak mau minum. Pertama datang ke bagian administrasi, ngisi formulir. Di situ kita tanda tangan juga, nggak akan menuntut rumah sakit kalau misalkan ada apa-apa. Kemudian bayar uang deposit. Aku tuh sekitar 3.750.000. Itu sekian persennya nanti. Berarti total bayarnya akan lebih mahal dari itu. Ketiga, kita nunggu dipanggil untuk ronsen. Di situ yang di ronsen paru-paru. Aneh juga sih. Aku pikir yang di ronsen itu penisnya ya. Ternyata dadanya. Gak ngerti untuk apa itu prosedur COVID atau apa, nggak tahu. Keempat, ganti ruangan. Di situ mau dipasang jarum infus, tapi nggak diinfus, cuman dipasang doang. Dan di situ sampai 2 kali Salman itu salah tusuk, ya sampai berdarah. Aku berusaha tenang aja karena ibuku yang udah nangis duluan. Akhirnya datang petugas lain yang ketiga yang bisa langsung masang jarum yang pas. Di situ diambil darah juga. Aku gak tahu itu fungsinya untuk apa. Ini udah banyak kan kejadian infusan salah tusuk itu, dan aku tuh harap di rumah sakit itu ada tenaga yang disiapin bener-bener profesional dan kompeten, apalagi buat anak-anak gitu, supaya nggak banyak salah pasang jarum infusnya. Kan namanya juga anak-anak ya, kasihan gitu kalau ditusuk sampai berkali-kali. Next, pindah ruangan ke ruang atas, itu ruang tunggu. Di situ tuh belum dipasang juga infusannya. Dicek sama dokter anak kondisinya fit atau enggak. Salman waktu itu lagi pilek karena alergi, jadi tinggal minum obat alergi. Kasian sih. Di situ juga dia udah nangis-nangis pengen nyusu tapi kan nggak bisa, harus nahan, jadi digendong aja. Nah, di ruang tunggu ini aku ketemu ibu-ibu lain. Pengalaman pertama, kakaknya sama usianya kayak Salman, dan itu rewel banget. Dan waktu itu kondisinya katanya anaknya tuh udah keburu infeksi saluran kencing. Makanya ketika dia tahu anaknya yang kedua ini fimosis juga, umur 2 bulan, dia langsung pilih untuk sunat, cuman beda dokternya. Sedih banget sih karena rewel banget ya kondisinya. Gak tega juga.
Akhirnya jam 2 masuk ruang operasi, baru pasang infusan. Ketika mau dioperasi, aku pikir mau dikasih obat bius dari situ. Ternyata di biusnya itu pakai alat gini nutupin yang hidung. Aku disuruh keluar, dan di situ aja aku masih belum ketemu dokter yang nanganin Salman. Padahal aku tuh pengen ketemu banget, pengen nanya ini metode apa gitu. Udah nggak bisa ketemu. Orang tua itu sedih ketika lihat anaknya sedih juga. Jadi Salman itu ekspresinya kayak gitu, bikin kita pengen nangis. Selesai sunat, barulah aku ketemu sama dokter. Dan sekalinya ketemu, yang dia tanyain itu, celana sunat yang saya suruh bawa mana? Kapan suruh bawa celana sunatnya? Nggak ada dok, dokter nggak pernah suruh aku bawa celana sunat. Harusnya pakai celana sunat. Ya udah, cari dulu aja celana sunatnya. Yang aku inget kan, pulang sunat bisa langsung pakai pampers, bisa langsung pakai popok. Itu alasannya kenapa aku pilih sunat di rumah sakit. Gak ngerti. Terus aku tanya metode sunat Salman. Oh ya dok, metode sunat Salman itu apa ya? Smart clamp kah? Oh bukan, ini udah yang paling bagus, dorsum sisi katanya. Di situ aku belum browsing kan, aku percaya aja. Setelah aku baca, dorsum sisi itu metode sunat konvensional yang pakai pisau bedah aja. Ini kalian bisa baca. Aku cari celana sunat tuh pakai Grab sama pinjem punya temen. Untung ada rumahnya yang dekat sama rumah sakit. Keganjilan mulai terjadi lagi, dan setelah itu dokternya hilang lagi. Kita cuma ketemu gitu doang. Padahal masih banyak yang pengen aku tanya. Aku cuma disamperin sama penjaga perawat yang ada di situ, dibilang ini rapih ya. Terus aku tanya susternya kan, ini udah bisa pakai pampers kan, sus? Dia jawab, oh nggak bisa bu, paling 2-3 hari atau kelihatan nanti pas kondisinya udah agak mendingan. Loh, kok kayak gini sih? Katanya bisa langsung pakai pampers gitu. Di situ aku udah mulai emosi. Nah, total Salman bayar itu sekitar 7 juta ya. Maaf ya, aku nggak bisa kasih lihat kalian. Aku lupa naruh di mana kwitansinya dan nggak bisa cek mutasi karena itu minimal 6 bulan terakhir di bank itu. Aku bayar mahal-mahal, ini hasil yang aku dapatkan. Kayak gini pelayanannya. Udah dokternya ngilang-ngilang, nggak sesuai sama apa yang mereka omongin. Kesel banget. Sedangkan ibu-ibu yang di sebelah aku, yang barengan disunat anaknya itu, di situ ada dokternya ngejelasin terperinci. Nah dokter aku kemana? Hilang. Udah ketemunya susah. Sekali ketemu ngomong kayak gitu, sebentar doang. Suruh cari celana sunat, habis itu ngilang. Iya sayang, sebentar lagi ya, belum boleh. Salman itu baru bisa minum susu jam 5, berarti totalnya sekitar 7 jam dia puasa. Pengalaman dari ibu sebelah aku yang anaknya umur 2 bulan itu nggak puasa. Nah kalau yang anaknya seumuran Salman itu puasa. Pas jarum infus dibuka, itu jarumnya udah bentuk seperti ini, huruf L, bengkok. Dikiranya aku nggak lihat, aku lihat situ. Aduh, gimana ya rasanya kalau jarum nempel di kulit bengkok gitu, agak ditutupin, padahal aku udah lihat. Nggak sampai di situ, kecewa aku. Pulang ke rumah, karena dibilangnya nggak bisa langsung pakai popok, aku nggak persiapan punya celana sunat. Aku beli akhirnya 2 lusin, sampai dikira mau jualan sama abang-abangnya. Dan pas aku periksa obatnya, loh dikasih salep. Kok ini salepnya kayak apa ya? Ternyata salep mata cendol. Ini beneran ya? Aku tanya dokter anak Salman, dok apa nggak salah ini dikasih obatnya salep mata buat penisnya, buat bekas sunatnya? Betul bu, itu untuk anak-anak, biasanya pakai salep mata. Aku ya udahlah, cuman masih gini, 7 juta obatnya salep mata cendol. Aku pikir ada ramuan khusus yang bisa
secepat kilat sembuh gitu kan. Nggak sesuai aja sama yang mereka omongin. Nah, pas nyampe rumah, aku ditelepon sama dokter anak Salman yang di deket rumah. Dok, ini baru disunat, aku bilang gitu kan. Dokternya di sana dokter apa? Dokter bedah anak kan, dia bilang kayak gitu. Duh, aku baru tahu gitu di situ waktu dibilang kayak gitu. Dokter bedah anak bukan ya? Aku lihat, aku searching namanya, ternyata dokter bedah umum, perempuan. Bentuk penisnya Salman jujur menurut aku aneh. Aku nggak pernah, ibuku juga nggak pernah lihat bentuk yang seperti itu. Aku punya banyak ponakan laki-laki dan jelas aku udah nikah. Nggak, aku takut ini kok bentuknya begini ya. Kalau aku gambarin tuh seperti ini mungkin nggak bisa persis banget sih, tapi kenapa jahitannya itu banyak yang di bawah gitu, kayak digulung-gulung di bagian bawah. Ini kan aku takut kedepannya bakal bagaimana. Aku tanya sama ibu-ibu yang lain yang anaknya udah disunat, yang pakai metode smart lamp atau metode laser, itu mereka bilang 5-7 hari itu udah sembuh, yang masih bayi udah pada disunat. Dan Salman tuh enggak, boro-boro 7 hari itu masih ngeluh, masih banyak ngeluh, masih sering bilang sakit, entitnya sakit. Kan tahapannya itu kalau mau sembuh itu nanti warna merah dulu, terus tiba-tiba ada putih-putih di atasnya. Nah, setelah itu masih tetap aja ngeluh. Aku kan makin yang sebenarnya kesel dongkol, ini tuh salah aku ya apa gimana gitu. Disuruh ke kontrol itu 1 minggu setelahnya, tapi aku nggak kontrol. Aku udah terlanjur kecewa, aku nggak mau kesana lagi, mau apa lagi gitu. Orang dokternya aja nggak bisa diajak komunikasi, mau apa. Aku kayak nggak bisa untuk percaya kedua kalinya. Dan efeknya itu Salman tuh ya belum sembuh sunatnya sampai demam, bilang sakit, entitnya sakit gitu. Total sembuhnya itu kurang lebih 1,5 bulan, dan itu juga setelah dapat resep dari dokter sunat yang kedua. Tadinya aku mau langsung ke sana, tapi dia bilang mau lihat aja dulu di WhatsApp. Mungkin kondisinya kan lagi gencar ya waktu itu. Dan bener, dugaan aku itu betul. Bentuk penisnya Salman itu dibilangnya kurang rapih. Terus jenis penisnya Salman itu katanya yang tenggelam. Jadi kadang nggak kelihatan ujungnya gitu, masuk ke dalam. Habis itu dibilangnya memang untuk jenis penis seperti ini harus pakai teknik khusus. Ini tuh apalagi kan ada putih-putih di sekitar penisnya, di dalam bekas jahitan di pinggirannya itu ada putih-putih. Ternyata itu menurut dokter itu smegma. Smegma itu lemak yang fungsinya untuk melumasi penis sama kulit, dan itu terakumulasi di satu tempat, kebetulan di situ di Salman itu. Jadi kelihatannya seperti kotoran putih-putih dan itu agak susah untuk dibersihkan. Dan aku dikasih resep salep sama dokter yang tadi. Alhamdulillah beberapa hari setelah itu Salman udah sembuh, udah nggak ngeluh nyeri lagi, dan warna-warna putihnya itu udah mulai hilang. Kata dokter itu kalau mau dirapihkan lagi, mau disunat ulang, itu nunggu umurnya 6-8 tahun biar bisa kooperatif. Aku tuh udah yang, aduh, masa harus sunat 2 kali gitu kan. Tapi kata dokter lihat dulu perkembangannya, mudah-mudahan bisa rapi dengan sendirinya. Jadi masih tanda tanya nih nanti Salman gimana nanti bentuknya, apakah harus disunat ulang, nanti akan dilihat beberapa tahun lagi. Kecewa itu kan karena sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Butuh waktu buat aku mengikhlaskan ini. Pada akhirnya memang aku harus ikhlaskan ini semua juga adalah takdir, dan aku harap kalian bisa belajar dari kesalahan-kesalahan aku.
Kesalahan aku yang pertama, aku terlalu percaya dengan kata-kata dokter dan enggak cek dan recheck lagi. Mereka janjiin aku Salman cepet sembuh, enggak stres dan bisa pakai popok. Kenyataannya tidak sama sekali. Padahal sebelumnya biasanya nih, aku itu selalu ngecek dulu. Aku pasang kawat gigi aja, aku harus ngecek dulu ini dokternya gelarnya apa berkompeten untuk melakukan itu. Kesalahan yang kedua adalah aku kurang baca-baca dulu. Aku nggak persiapin diri aku untuk paham bahasa-bahasa yang berhubungan dengan sunat. Misalkan metodenya apa gitu, sembuh berapa lama, bagaimana cara penyembuhannya, itu aku kurang persiapan. Pembelajaran untuk kalian kalau kalian mau nyunat anak. Yang pertama, bandingin atau cari klinik-klinik sunat di daerah kalian, pelajari metode-metode atau review-review orang-orang di tempat tersebut ya. Kalau udah nemu nih, yang pertama tanyain metode apa, yang kedua tanyain sembuhnya berapa lama, yang ketiga apakah ada perawatan khusus, dan lihat juga background dari dokter tersebut. Backgroundnya apa? Spesialis bedah atau spesialis bedah anak atau apa? Selanjutnya cari dokter juga yang bisa diajak komunikasi, bagus-bagus yang ngasih nomor WhatsApp. Jadi kalian bisa terus kasih tahu perkembangannya. Kalau ada keluhan enak gitu untuk ngomong. Metode yang terbaik ya metode yang paling dikuasai dokter tersebut. Itu sih. Kalau dokternya jagonya smart clamp. Kalau udah kalian sendiri yakin, udah belajar, udah maksimal nih, bisa lebih tenang aja dengan hasilnya nanti. Itu jujur aja sih, ini memori yang cukup menyakitkan buat aku. Nah itu aja video dari aku, semoga bisa jadi pembelajaran dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.